Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 2107336. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas minggu ke-16, yaitu ujian akhir semester mata kuliah Mekanika Kendaraan. Dengan sama saya sendiri, Muhammad Farhan dengan NIM 2107336. Untuk tugas, diketahui sebuah kendaraan dengan dimensi sebagai berikut. Lebar kendaraan 1695 mm, tinggi kendaraan 1500 mm, hambatan udara 4542,72 Newton, luas penampang 2,3535 meter persegi, massa jenis udara 1,12 kg per meter kubik, dan kecepatan kendaraan 110 km per jam. Untuk jawaban yang didapat yaitu FD sama dengan setengah CD rho VA kuadrat AF. Untuk CD-nya yaitu 2 kali FD per rho VA kuadrat kali AF. Maka AF didapatkan 1695 mm dikali 1500 mm didapatkan 2.542.500 mm. Yang diubah ke meter persegi hasil yang didapat yaitu 2,542 meter persegi. Selanjutnya 4.542,72 kg per cm kubik dibagi 0,5 dikali 1,12 kg per meter kubik dikali 110 kuadrat dikali 2,542 meter persegi. Untuk hasil yang didapatkan yaitu 0,26. Baiklah, itu untuk jawaban yang pertama. Dari jawaban yang kedua, yaitu tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi aerodinamika dan hukum Newton 1, 2, dan 3 yang berhubungan dengan aerodinamika. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aerodinamika, yang pertama yaitu temperatur atau suhu udara, tekanan udara, kecepatan udara, dan yang terakhir yaitu kerapatan atau kepadatan udara. Untuk mempelajari ilmu aerodinamika, ada beberapa hukum di antaranya. Yang pertama yaitu hukum Newton 1 yang mengatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak dalam garis lurus dan kecepatan yang tetap kecuali suatu sebab dari luar, yaitu gaya yang memaksa merubah keadaan tersebut. Yang kedua, hukum Newton 2. Hukum Newton 2 mengatakan bahwa perubahan banyaknya gerakan berbanding langsung dengan gaya yang bekerja dan menurut garis kerja gaya tersebut. Selanjutnya, hukum Newton 2 mengatakan bahwa benda yang bergerak akan mendapatkan perlambatan. Yang terakhir, hukum Newton 3 mengatakan bahwa aksi sama besar dengan berlawanan arah dengan reaksi. Artinya, gaya yang dilaksanakan oleh dua benda terhadap sesamanya sama besar dan berlawanan arahnya. Itu jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Selanjutnya masuk ke pertanyaan nomor 3. Sebuah mobil penumpang dengan penggerak roda belakang mempunyai berat 19 kN yang terpusat pada titik 100 cm di depan poros belakang dan 65 cm di atas jalan mendatar. Wheelbase mobil sama dengan 2,05 meter. Mobil tersebut semula melaju di jalan mendatar dengan kecepatan 120 km per jam. Tetapi karena sesuatu tiba-tiba direm sampai kecepatannya menjadi 30 km per jam. Jika ditentukan koefisien adisi jalan 0,8, koefisien tahanan gelinding roda 0,4, koefisien aerodinamis 0,35, efisiensi pengiriman 80%, faktor massa ekuivalen 1,04, dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah yang pertama jarak pengiriman total sampai kecepatan 30 km per jam tersebut, dan yang terakhir misalnya diharapkan mobil sampai berhenti sama sekali, berapakah jarak pengiriman totalnya. Baiklah, untuk diketahui W sama dengan 19 kN, L2 sama dengan 100 yang dikurangi dengan L1, L sama dengan 205 kurang 100 sama dengan 105 cm. Untuk ketinggian itu H sama dengan 65 cm dan panjang awal atau L sama dengan 205 cm.
V1 didapati 120 km per jam yang dirubah ke meter per sekon yang didapatkan hasilnya yaitu 33,33 meter per sekon. Dan sama juga untuk yang V2 diubah juga ke meter per sekon dari 30 km per jam ke meter per sekon didapatkan yaitu 8,33 meter per sekon. Untuk new sama dengan 0,8. Efisiensi pengiriman 80%, faktor massa ekuivalen 1,04, tahanan gelinding 0,4, koefisien aerodinamisnya atau disebut dengan CAE 0,35 dan gravitasi 9,8. Selanjutnya masuk ke jawabannya. Untuk yang pertama itu jalan mendatar. S total dari V1 120 km per jam dikurang 30 km per jam. Diketahui rumusnya itu sama dengan S sama dengan Yom B kali W per 2G CAE. Integral FB tambah FRW tambah CAE V1 kuadrat per FB tambah FRW tambah CAE V2 kuadrat. Untuk hasil yang didapat setelah memakai rumus di atas adalah 26,701 meter. Untuk S totalnya, masukkan juga rumus SA sama dengan TD kali V1, yang mana 0,3 dikali 33,33 sama dengan 10 meter. Jadi S totalnya sama dengan S tambah SA, yang mana S-nya tadi 26,01 meter ditambah dengan SA yang 10 meter. Didapatkan hasil 36,701 meter. Yang B, untuk yang B, yang tadi pertanyaannya itu S total sampai kendaraan berhenti. Jika V2 sama dengan 0, S sama dengan Yom B kali W per 2G kali CAE, integral 1 tambah CAE kali V1 kuadrat per FB tambah FR kali W. Hasil yang didapat yaitu setelah menggunakan rumus yang telah disebutkan tadi 4,11 meter. Jadi ditambahkan juga ke dalam SA tadi yang telah didapatkan sebelumnya 10 meter. Yang mana 4,11 meter ditambah 10 meter. Hasilnya 14,11 meter. Sekian penjelasan saya mengenai video pertemuan 16 kali ini mengenai ujian akhir semester mekanika gerak kendaraan. Apabila ada salah kata atau penyebutan dari nama rumus, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.